Shalom saudara-saudariku, Tuhan bersama kita selalu. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan jiwa dan raga kita. Dan senang berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Hari ini kita kembali akan bersama-sama mendengarkan sapaan Tuhan melalui firman-Nya dalam Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang, supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat banyak. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah muka, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini kembali Yesus berbicara di depan orang banyak yang mencarinya, yang mengikutinya. Yesus berbicara ada 3 hal penting hari ini ya, yaitu bagaimana cara hidup kita tentang berderma atau bersedekah, juga bagaimana cara kita berdoa dan juga berpuasa. 3 hal ini sangat penting dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang mau ditekankan oleh Yesus? Bahwa ketika kita melakukan 3 hal ini, semua yang kita lakukan itu adalah untuk kemuliaan Allah. Bukan untuk kemuliaan kita. Bukan supaya kita mendapatkan pujian. Maka Yesus mengingatkan, kalau kita melakukan 3 hal ini, jangan untuk dipamer-pamerkan, ya. Jangan membesar-besarkan, wah kita hebat dalam berderma, saya sudah menderma begitu banyak kepada gereja, kepada ini, kepada orang ini. Saya berdoa banyak, pagi, siang, malam, saya berdoa 100 kali dalam sehari, saya berdoa panjangnya 1000 kilometer, saya berdoanya 24 jam, saya berdoa begini sampai kepala tunduk apa.
dan segalanya lain. Yang berikut, saya berpuasa dalam seminggu, saya berpuasa 7 kali, luar biasa. Bahkan dalam sebulan saya berpuasa 30 hari. Saya tidak makan ini ya, saya juga mungkin tidak makan hati ya. Saudara-saudari, apa yang engkau lakukan, sehebat apapun yang kau, sebesar apapun yang kau lakukan, sebanyak apapun lakukan, lakukan itu dengan ketulusan. Dan lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan, supaya dipuji, supaya mendapatkan cari muka pujian atau pamer-pamer segala. Yesus mengatakan orang-orang ini orang munafik. Ya. Untuk apa kita mencari kemuliaan depan manusia? Jauh lebih baik kita mendapatkan pujian dari Allah. Hari ini sesungguhnya bacaan mau mengingatkan kita, bukan apa yang dilihat manusia yang menjadi penting, tetapi apa yang dilihat oleh Bapa, itulah yang terpenting dalam hidup kita. Maka saudara-saudari, satu Paulus dalam surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dia mengatakan bahwa dalam bab 9 ayat 6 sampai 11 dalam bacaan pertama hari ini, dia mengatakan bahwa pengabdian dan pemberian yang tulus sebagai persembahan kepada Tuhan, dan Tuhan yang melihat, Tuhan yang memperhatikan, Tuhan yang memahami ketulusan ini, Tuhan akan senantiasa menjamin kembali hidup. Entah perlindungan, entah rezeki, entah berkat, entah apapun. Jadi ketika pengabdian kita, pemberian hidup kita secara tulus, maka ketulusan pemberian itu akan menjadi sebuah sukacita bagi kita. Maka biarlah apa yang kita lakukan itu menjadi sebuah perhitungan oleh Allah, bukan oleh manusia. Oleh karena itu, saudara-saudara, apa yang kita butuhkan dalam hidup kita itu selalu berbicara tentang sebuah investasi. Investasi iman, investasi kebajikan, investasi kebaikan. Biarlah hanya Tuhan yang tahu. Kalaupun kita melakukan dengan orang lain dan orang lain tahu apa yang kita lakukan, biarlah. Tapi apa yang kita lakukan itu adalah dengan tulus, kejujuran hati, dan semangat dedikasi, pengabdian, pemberian diri kita, hidup kita. Bahwa apa yang kita lakukan itu semua berasal dari Allah dan untuk kemuliaan Allah. Bukan untuk mendapatkan apa pujian, supaya menjadi famous, tenar, tidak. Jadi apa yang kita miliki itu semuanya adalah pemberian Tuhan. Semua karena keinginan Tuhan, bukan semata-mata usaha. Jadi saudara-saudara, mari ketika kita berderma, kita bersedekah, kita menolong orang, kita membantu orang, kita memberikan sesuatu kepada orang. Ingat, gak usah dicerita-ceritakan kepada orang lain. Gak usah. Kalau kamu sudah diam-diam saja, biar Tuhan tahu. Kalau kamu sudah berdoa, sudah. Karena berdoa adalah suatu ungkapan hati, satu relasi antara diri kita dengan Allah, bukan dengan orang lain. Ketika kita berpuasa juga, itu antara diri kita dengan Allah, bukan dengan orang lain. Orang lain tidak penting untuk mengetahui bahwa kita sudah berpuasa atau tidak. Orang juga tidak penting untuk mengetahui bahwa kita sudah berdoa. Orang juga tidak penting mengetahui bahwa kita sudah bersedekah, kita sudah memberikan diri. Tidak perlu. Karena semua yang kita lakukan, biarlah Allah yang mengetahui, memperhitungkan, menghitung, dan mengumpulkan semua investasi. Tuhan memberkati kita hari ini dalam seluruh hidup karya kita, dalam seluruh pengabdian kita dengan berkatnya. Dalam kota dan Roh Kudus.